Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kok ini HP saya mana ya? HP saya mana? Dede, kita live bareng ya? Iya, Om Seno udah gabung. Iya, tuh, Dek. Bangun tidur, Om. Nih dedeknya bangun tidur. Tuh, tuh, lihat tuh di situ. Oke, ini sambil menunggu yang lain ya udah jam 3.30 ya. Oh, pas jam 3.30. Baiklah, kita langsung saja mengundang Om Senonya ya. Sebentar ya, Dek. Dedek sama Bunda ya, Dek. Oke? Oke, kita mengundang Om Seno sama dengan kita. Dek. Om, Ya assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam Suhane. Kita kok bajunya sama sama merah sih? Iya. Anak lu siapa namanya? Gemilang. Halo Gemilang. Tuh. Halo, halo. Baru bangun tidur deh. Udah ya, sama Bunda ya, sama Bunda ya. Oke, bentar. Ini pertama kali gua live nih. Wah, Gua nggak pernah live Instagram. jadi pertama kali ya hari ini. Oh, iya. Pertama kali. Gimana corona di sana gimana, Hu? Di sini udah mulai PSBB. Kayaknya ya, kayaknya. Udah mulai Mm-mm. PSBB, kalaupun nggak PSBB kemarin itu kita di sini sampai razia masker. Razia masker tuh gimana? Jadi kalau ada orang jalan di luar, di jalanan nggak pakai masker, itu disuruh balik lagi, Oh, iya 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 iya. Luar gitu. biasa, Suhane. Razia masker. Kalau di sana gimana Bintaro? Zona merah ya? Iya di daerah tempat gua di beberapa jalan ditutup aksesnya Ya tapi buat. memang, tapi seru loh. Ini si siapa? Jering, Jering ya namanya, Jering SID. Itu kan bilangnya, bilangnya apa? Propaganda katanya. Oh, sama Dokter Tirta ya? Sama Dokter Tirta. Mm-mm. Tuh Irawan. Wih, bajunya samaan gitu ya. Jodoh, Hu. Janjian, Wan. Janjian. Iya sama Dokter Tirta terus kemarin sampai kayak nantangin gitu kan saya berani bergaul bersama mereka yang positif COVID-19 Mm-mm. bahkan disuntik gitu. Nggak ngerti lah Konspirasi, teori-teori konspirasi. Kan namanya juga teori. ya kan. Jadi Bener gimana, Hu? Kita biasanya kalau lu live gini ngobrolinnya tentang apa aja nih? cerita aja lebih ke cerita. Gue punya buku lo yang belum ditandatangani cuy. Telet, telet. Asli gue belum ada yang tanda tangan tuh di sini tuh nggak ada tuh. Nggak penting dari tangan gua. Oke, jadi teman-teman yang baru bergabung, halo Uli Tria. Uli Tria itu kemarin juara satu pasangan muda berprestasi dan inspiratif Kemenpora RI. Sorry, juara dua ya. Luar biasa. Itu ada Uli. Ya, Masya Allah, juara dua. Semua gua baru pertama. Patria. Patria nanti live sama aneh ya, Pat. Is, ngeri. Iya tuh, Patria tuh. Ini anak gila. Inspirasional banget lah, Patria. Pat, live bareng aneh, Pat ya. Wajib tuh dia, wajib sharing. Iya, Jumat depan, Pat. Soalnya jadwalnya udah penuh. Iya gue. Jadi jadi gini, Aneh kan Uli Tria juga gabung nanti ya live ya. Masih penuh jadwalnya Uli. Jadi gini, Aneh kan sekarang di Agnia, Mm-mm. Nah, jadi Agnia itu punya satu program. Ayo mulai nggak sabar. Santai, Bu. Jadi Agnia itu punya satu program, yaitu salah satu programnya adalah uh, One Day itu One Life IG gitu. Mm-mm. Nah, jadi akhirnya ternyata gini kan biasa kalau aneh itu di Ramadan
itu full jadwal ceramah biasanya. Biasanya. Mm-mm. Nah, sekarang kan nggak ada ceramah nih. Ya, akhirnya kita Oh, tetap untuk menginspirasi banyak teman gitu ya. Jadi ilmu, mm-mm. ilmu jariah kita juga sih gitu. Jadi ngajakin tokoh-tokoh ini antum kemarin Revardi gitu ya. Untuk Tokoh. tokoh Iya, 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 iya. tuh. Cerita dulu dong. Seno, sebenarnya kalau Anda mau menceritakan seorang Seno Aji Airlangga itu ceritanya dari 2013 sampai 2020 gue bisa cerita gitu. Cerita cerita apa sih biasanya kalau di apa namanya di live sharing-sharing kayak gini biasanya cerita apa? Kalau enggak lu nanya deh, Hu. Cerita apa? Enggak, Cerita apa? lu Cerita apa? cerita dulu, cerita tentang kenapa sih, siapa sih Seno gitu. Karena kan dari yang nonton juga mungkin sebagian belum kenal siapa sih Seno. Berawal dari Twitter waktu itu Sibi ya, Sibi. Kalau gue waktu itu Happy gitu ya, lu Sibi gitu. Iya. Nah, cerita dulu Oh, dong. cerita awal gue kenal lu aja ya. Iya, iya, Dulu iya. dulu itu di Twitter gua jauh sih jauh jauh sebelum Twitter deh. Jauh sebelum Twitter itu kan gua awalnya jualan handphone ya, handphone handphone yang second segala macam. Terus masuk ke Iya. era BlackBerry. Masuk ke era BlackBerry, gue bikin akun tuh, bikin akun awalnya buat jualan. Awalnya buat jualan, terus kok followers nggak nambah-nambah. Akhirnya pas abis ikut training ada salah satu guru gua ngasih tahu lo harus sharing gitu di Twitter, harus sharing di Twitter. Akhirnya yang akun Twitter gue tadinya namanya BB kaki lima berubah lah jadi BB Freaks, terus banyak sharing tuh, banyak sharing di Twitter. Dari situ followers gue nambah dan jualan makin makin enak. Nah di Twitter itu baru gue kenal sama Ihsan gitu. Sebenarnya di semua platform, hampir semua platform sosmed polanya sih sama sih, mau di Twitter mau di Instagram. Biasanya kita follow akun itu akun yang banyak sharingnya. Nah, kalau misalnya mau banyak followers, salah satunya itu bisa banyak sharing. Nah, ntar kalau udah followers sudah banyak, baru deh bisa jualan. Tapi ada satu yang unik ya, yang gue perhatiin kadang, ketika orang gede di satu platform, misalnya let's say Twitter, Hmm. begitu move hari ini ke Instagram gitu ya, ternyata nggak tidak menjamin juga orang yang gede di Twitter Hmm. bisa gede di Instagram, benar nggak sih? Benar, 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 benar. Karena uh, polanya sama, cuma kan caranya beda. Kayak di Instagram deh. Kalau di Twitter kan dengan tulisan ya. Gua kebetulan orangnya kan introvert, lebih Ya. seneng nulis daripada ngobrol langsung. Bahkan kadang kalau misalkan di sama temen gitu, gue lebih milih chatting daripada di telepon. Kalau di telepon biasanya gue reject. Gue lebih seneng Buset. gue gue lebih seneng texting lah, lebih lebih seneng texting segala macam. Nah, begitu masuk era Instagram, Instagram kan lebih ke tampilan visual ya, tampilan Ya. visual, foto segala macam. Nah, di situ gue nggak bisa, jadinya di Instagram followers gue masih sedikit, masih selebgram OTW. Si oh, selebgram wannabe. Kayak gitu. Cuma sekarang nama gue di Twitter yang BB Freaks itu udah gue ubah jadi Seno. Oke. Dan udah jarang-jarang nge-tweet. Walaupun sekarang Twitter udah mulai rame lagi sih. Udah mulai Iya. rame lagi. Mm-mm. Oke. Nah, setelah karya ini mendunia, ada bikin karya lagi nggak, Bu? Gue itu sebenarnya bikin ini juga, gue nggak akan bikin ini kalau gue nggak diajak Riko. Oke. Nggak diajak Riko. Eh, Halo Sinta, ya Kinan Pierce di sini. Jadi awalnya itu si Riko ngajakin bikin buku tentang dropship. Iya. Terus pas dia ngajakin gua bikin buku tentang dropship mastery, ya udah, ayo hajar aja gitu. Udah deh, gua hajar. Jadi gua bagian nulisnya sekitar 90%, 80 sampai 90% di situ. Terus Riko yang ngasih masukannya, gua yang full nulisnya, dan yang masarin Riko gitu. Karena kan Riko
punya jaringannya banyak ya, resellernya banyak. Nah, dari reseller itu dia launching langsung. Gue juga nggak nyangka sih, awalnya nggak nyangka bakalan se-booming itu gitu buku. Pas Ya, lagi diajakin ya udah hajar aja gitu, karena hobi gue nulis ya udah hajar aja. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah bukunya banyak juga. berapa Gitu. ribu ya udah ya sekarang ya? Nggak tahu sih gue kalau ribunya. Jadi Tapi pokoknya gue nggak udah gede lah gue ya, udah. gue nggak ngitungin berapa ribunya. Cuma terima transferan aja dah dari Riko. Ah, oke. Ini kan ketika lu nulis dropship mastery ya, ini Ah, ah. tapi teman-teman di luar jangan memperdebatkan hukum ya, karena ada beberapa aspek juga gitu kalau ngomongin hukum. Mhm. Aneh nggak mau ngomongin hukum di sini, tapi aneh mau Mhm. ngomongin tentang sebenarnya ketika aneh baca dropship mastery, gila men, bisnis itu easy banget gitu loh. Bener nggak sih? Mhm. Jadi bisnis itu easy banget. Nah, coba dong digambarin deh sedikit, bro, tentang gimana sih gitu. Apa nih? Awesome. Mhm. All shop sama inti dari buku Dropship Mastery gitu. Ini di luar kita ngomongin hukum ya. Hahaha. Iya. Oke. Kalau misalnya masalah hukum sih di pendapatnya juga ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh sih ya. Kalau easy banget itu karena dropship itu pertama kita nggak perlu modal sama sekali. Cukup dengan apa namanya modal handphone, tinggal cari supplier doang. Supplier pun sekarang banyak ya. Kita nggak bisa kita cari lewat Instagram dan lebih gampang carinya di marketplace. Nah, Mm-mm. kita tinggal cari tuh cara pertamanya cara pertamanya itu kita cari aja produk yang kira-kira laris atau enggak produk yang kita mau jual nih, misalkan kita pengen jualan hijab, tinggal Iya, cari aja hijab. Di hijab kan mau di Shopee, mau di Tokopedia, mau di Bukalapak, itu bakal keluar banyak tuh. Tinggal iya, pilih aja yang terlaris, ntar bakal keluar lakunya berapa ribu, kita lihat tuh reviewnya. Yang terlaris reviewnya berapa, kira-kira kalau misalnya poinnya di atas 4,6, 4,7, pokoknya di atas 4,5 lah, itu biasanya produknya bagus. Kita tes dulu, pesan satu untuk ngeliat barangnya segala macem. Kalau bagus, udah tinggal di order. Kalau nggak usah ngetes juga nggak apa-apa. Kalau aliran sesuatu nggak usah ngetes nih, udah percaya nih, oh reviewnya bagus, pas baca-baca reviewnya bagus. Udah tinggal ngambil fotonya, kita posting aja lewat WhatsApp status, IG story, Facebook, dan segala macamnya. Dan tapi kalau misalkan kita mulai jualan nih, benar-benar mulai dengan cara dropship, pasang WhatsApp status, pasangnya jangan yang biasa, karena apalagi di masa ini ya, di masa apa pandemi kayak gini ya, kan banyak orang yang jualan online nih, pasang WhatsApp status sama, misalkan sama semua, itu nggak bakalan menarik. Jadi bikin WhatsApp status yang nyeleneh-nyeleneh aja, yang kira-kira bikin orang bisa engage gitu sama kita. Kalau misalnya di WhatsApp status kan atau di IG story personal, otomatis orang-orang yang udah kenal sama kita nih, kita bikin statusnya yang nyeleneh-nyeleneh, yang lucu, biar supaya orang kalau ngeliatin story kita tuh fun gitu, bawaannya seneng. Bahkan gue kalau bikin status kadang ada yang, nah ini nih yang gue tunggu nih, status lu lucu-lucu dan segala macam. Padahal kadang nggak ada kaitannya sama produk, tapi itu bisa nyangkut gitu. iya. Makanya gue Ya, bilang tadi gampang-gampang banget sih. di caption tadi gue bilang orangnya humoris, humble. Pantas cewek-cewek pada senang sama Seno. Kalau seneng karena tampan, Bu. Ini nggak ada istrinya nonton ya. Enggak, lagi tidur dia, lagi tidur. Oke, jadi kalau tadi Seno cerita dropship mastery itu adalah misalnya dia ngeliat review dari Tokopedia atau sekarang ada Shopee gitu ya, lihat bintangnya gitu. Maka kami kalau di Agniahu ini gue cerita sedikit ya ke Agnia. Ah, iya. Di Agnia itu udah nggak perlu pakai bintang gitu. Karena sebelum apa vendor jadi atau jadi supplier di Agnia itu kita udah screening terlebih dahulu Hmm. Hmm. gitu. Nah, karena kadang juga pernah tuh beberapa kasus walaupun udah terkenal tokonya begitu kita pesan ternyata tidak sesuai produknya gitu ya. Hmm. Nah kalau itu kan juga Tokopedia ataupun apa Shopee kan nggak bisa bertanggung jawab juga gitu loh. Iya. Nah, sedang kalau kita di agnia.id kita bertanggung jawab terhadap real picture-nya gitu. Nah, Hmm. karena sebelum dia benar-benar tanda tangan atau sebelum MOU dengan Agnia,
dia udah kita screening dulu bahwa orang ini benar, MOU-nya ada gitu. Jadi Oh, wal- Agnia itu kayak platform ya? Platform yang nampung banyak produk terus nanti dijualin sama dropshipper atau reseller gitu ya? kalau kita lebih ke agen namanya Oh, istilah. agen. Jadi Agnia itu punya produk 6.000 lebih untuk hari ini. Hmm. 200 lebih supplier Hmm. disimpan di gudang ya. Nah, Hmm. kan jadi barang ini kan barangnya Agnia sebenarnya kan. Iya. Nah, barangnya Agnia sama teman-teman itu diagenin gitu loh. Mereka jadi agen join bersama kita untuk daftar agen kan 389.000. Hmm. Nah, jadi dia tinggal menjualkan barang punya kita langsung ada komisi. Biasa kan kalau kalau apa? Kalau gimana sih? Sorry. Kita lebih kayak head to headnya tuh ke Zalora, Hu. Oh, iya, 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 iya. Jadi Oh, tidak ya. semua Jadi, orang tuh bisa jualan di Zalora, hanya orang-orang hmm. saja Iya, gitu. benar, benar, benar. Tapi kan Iya, kalau kalau gimana? lanjut, lanjut. Tapi kan kalau Zalora dia kan jualannya sendiri, tidak pakai agen. Hmm. Nah, kalau kita kayak Zalora, tidak semua orang bisa jualan seperti di Shopee atau di Tokopedia gitu ya. Tapi Hmm. kita pakai agen gitu loh. Perbedaannya gitu, kita ada agennya. Iya. Iya, kalau misalnya mau dropship, yang paling enak ya kayak Agnia gini, misalkan dia udah maksudnya udah trust gitu kan. Orang tinggal daftar, udah tinggal jualan agen atau jadi reseller lebih enak sih. Iya, benar. Sama kita ada dua bisnisnya. Jadi selain jualan produknya Agnia, bisa Mhm. menjual aplikasi Agnia. Ya you know lah ya, affiliate gitu. Iya, 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 iya. Nah, jadi kita ada affiliate-nya. Affiliate-nya kita itu komisinya 26%. Kalau margin keuntungan produk kita mulai dari 5% kalau nggak saya. Sorry gue lupa. 10 ya. 10 sampai 30% margin keuntungan di Agnia. Hmm. Nah, ini buat solusi bagi teman-teman yang jadi kan gini ketika pandemi ya, gue baca itu sekitar ada menuju 5 juta katanya pengangguran nanti. Iya, soalnya kan banyak perusahaan-perusahaan yang otomatis nggak terlalu bergerak lah ya. Ya, Jadi efeknya ke situ sih. WFH ya kan? WFH juga kan Mhm. digaji Iya. restoran KFC aja yang udah ya you know lah ya itu multi triliuner ya. Suatu Mhm. perusahaan multi triliuner ya tutup juga kan 100 gerai. Kemudian Matahari tutup ya kan? Iya, jadi sebenarnya orang sekarang banyak yang lebih mikirnya gimana caranya gue bisa dapetin duit nih, walaupun di rumah ya jawabannya jualan online sih. Nah, bicara jualan online produk apa sih yang setelah ente apa nih cek-cek di pasaran ternyata yang bisa tetap laris nih dalam kondisi seperti ini gitu? Ada bocoran nggak sih Gue produk? gua nggak ngecek sih, nggak ngecek-ngecek. Cuma setahu gue yang masih tetap laris mungkin hijab kali ya. Kayaknya hijab sih, hijab temen gue masih laris, kacamata juga temen gue masih laris. Kayaknya sih, Hmm, kayaknya untuk yang jualan online gitu mungkin dampaknya nggak terlalu terasa ya. Justru malah orang-orang yang kebanyakan di rumah bete, tapi yang kalangan menengah ke atas ya, bete ngapain, bingung, biasanya malah belanja-belanja online. Bahkan frozen food lebih laris sekarang kayaknya. Terus kopi yang satu literan banyak dijual di Tokopedia. Karena kan kopi kopi 1 literan. Karena sekarang kan kafe-kafe kopi di Jakarta otomatis sepi kan, pada tutup santai aja di selama PSBB nggak boleh ada yang jualan gitu. Jadi ada beralih ke yang bisa dikirim-kirim hmm, otomatis. Kayak kayak gitu. kayak dipaksa untuk memang full online ya sekarang ya. Mungkin kalau orang-orang pinter nyebutnya the new normal. Di Jadi new yang tadi the new normal yang tadinya mungkin dianggap jualan tuh nggak normal jadi normal. Meeting online yang tadinya mungkin orang lebih milih meeting offline mungkin lama-lama akan terbiasa dengan meeting online dan segala macam. hmm, Tuh. iya. Jadi kalau Tuh. yang namanya WFH itu aneh ya WFH gitu. Hari ini WFH di mana-mana ya. Iya, iya, bener. Kalau dulu Mungkin aku yang tadi, mungkin tadinya yang, remote. iya, yang tadinya nggak biasa kerja remote, jadi kerja remote. Adek gua aja yang
adik gua itu kan dia kerja kayak di agensi gitu ya. Yang tadinya ngantor mulu kan selama PSBB ini, Jakarta di PSBB ini, dia kerja di rumah aja. Kan berarti kan sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa gitu. Yang tadinya harus ngantor jadi cuma di rumah aja kan sebenarnya bisa. Cuma nggak biasa aja. Nah, nanti mungkin selama ini udah dijalani misalkan sebulan, 2 bulan, lama-lama mungkin terbiasa gitu. Jadi the new normal. Hmm. Oke, Hu. Tadi kan tema kita hari kan cerita, cita, dan cinta. Ya, Oke, apa sih cita-citanya seorang Seno sehingga gue dengar waktu itu lu punya penghasilan sekian, beli mobil dan lain-lain. Kira-kira nih, hari ini cita-cita seorang Seno itu apa yang bikin Seno tetap struggle di bisnis online gitu loh. Kan orang pasti punya motifnya masing-masing ya. gue cita-cita gue itu pengen nggak ngapa-ngapain, tapi hidup tercukupin. Wih, gila gokil banget sih. Cita-cita gue simple sih. Gue pengen nggak ngapa-ngapain, tapi hidup tercukupi aja. Dengan gaya hidup yang biasa aja gitu. Pengennya gitu aja sih. Wah, gokil. Maka lu bikin hashtag pengangguran pakai tapi ya. Sebenarnya kalau pengangguran pakai tapi itu sebenarnya hashtag yang gue tahu pertama dari Mbah. Tapi Mbah Iya. udah lama nggak nge-tweet, nggak pernah main sosmed lagi, gue pakai aja hashtagnya pengangguran pakai tapi. Ya, lu kan udah dapat sanatnya, bro. Iya, dapat sanatnya. Iya, soalnya gimana ya? Kadang kan kalau gua ngeliat orang kan masih, kalau gua dulu ya, gua di masa dulu itu kayaknya pengen ngejar, wah gue pengen ini nih, pengen kaya nih, gue pengen ngejar duit nih segala macem. Tapi entah kenapa makin gua kejar, itu malah ya malah bangkrut lah, malah rugi lah, malah boncos lah segala Bangkrut. macem. Ada beberapa lah, Hu. Jadi pertama di bisnis pulsa, kan dulu gue di bisnis pulsa ya. Ya, Di bisnis pulsa itu pas awal-awal itu rugi di puluhan juta. Puluhan juta bagi gue di masa itu udah, soalnya masa kuliah ya, anjir udah banyak banget kalau menurut gue waktu itu. Terus yang kedua pernah, kalau ini bukan, ini mungkin bisa dipelajari nih buat pelajaran buat teman-teman. ya. Ini bukan bangkrut tapi lebih ke kebodohan gua main money game. Nah, dulu itu ada namanya money game MMM. Itu dia bisa ngasih return 30% per bulan. Siapa yang nggak tergiur kan? 30% per bulan, anjir. Awalnya gua nggak terlalu pengen ya. Cuma waktu itu yang ngajak adalah temen gua yang CEO. Dia jadi dengan pikiran gua waktu itu, dengan dia udah pintar, udah jadi CEO, ngajakin gue join di MMM nih dengan return 30%. Lu yakin? Gue bilang, lu yakin nih? Bener gitu, 30% gede banget. Nah itu dia, no, kata dia. Gue udah ngeliat ke yang lainnya, belum ada nih investasi yang semenarik ini gitu, kata dia. Ya. Oh ya udah, gue ngetes dulu lah. Akhirnya gue nyoba dulu. Gue nyoba dulu tuh waktu itu naro cuma beberapa juta. Oh balik sebulan 30%. Gue lebihin lagi, gue lebihin lagi, gue lebihin lagi, akhirnya ambles. Padahal waktu itu Omber, lu kenal Omber kan ya? Malah. Nah, Omber udah ngingetin gue waktu itu, hati-hati no, kayak gini itu money game, nanti bakalan ambles duit lu. Gua yang waktu itu masih ngerasain per bulan dapat 30% dari MMM itu, ah nggak mungkin ini aja gue masih dapet gitu, ngeyel. Kalau belum ngerasain ngeyel, ini mungkin buat pelajaran buat temen-temen nih. Kalau ada yang terlalu menggiurkan gitu, nggak usah ikutan. Nah itu ambles. Terus gue waktu itu trading trading apa ya, lupa deh gue, pokoknya trading trading tapi bukan saham ya, waktu itu gue belum kenal saham. Trading apa sih, emas, tapi kita bisa nyangkut di atas, bisa nyangkut di bawah, pokoknya bisa bisa ambil cuan di bawah, bisa ambil cuan di atas. Iya. Itu juga boncos di situ. Nah dari situ gue jadi mikir nih, kenapa ya kok gue kayak gini, ternyata kebanyakan dosa sama gue terlalu terlalu pengen ngejar kekayaan. Ya udah, habis dari situ ya alhamdulillah sih itu kan jadi pelajaran ya. Dari situ ya udahlah, gue hidup yang penting cukup dan ngalir aja gitu. Walaupun banyak kata motivator, lu kalau hidup ngalir nanti kalau kecomberan gimana kan gitu ya, banyak motivator gitu. Kalau gue mengartikan mengalir itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Kita tetap kerja,
tapi hasilnya nggak usah ngarepin yang oh gue pengen kaya, hasilnya ya biar Allah aja yang nentuin gitu. Tuh, lihat si Patria. Jual masker aja biar kaya. Nah iya, pengen ajarin biar kaya bisa beli Tapi gunung, bisa beli gunung. jadi tapi bener loh, Patria tuh bilang jual masker biar kaya. Kemarin gua habis interview seorang di live Instagram juga, Angga Aladin, Hmm. dengan 14.000 follower di Instagramnya dia. Jadi dia menjual sales masker itu 2.000 lebih ya. Satu maskernya 15.000. Maka dia punya omset 30 juta tuh kemarin tuh. Lumayan. Iya, lumayan. Si Rico income-nya sempat turun, terus dia pivot tuh nyari yang jual masker, yang produksi masker. Akhirnya sekarang dia jualan masker, jualan vitamin, sama jualan desinfektan jadi resellernya jualan itu gitu. Dan akhirnya naik-naik juga. Tuh Kayak kan Pat. gitu. Jadi Patria maskernya bantu jualin ya. Patria mah apaan aja dijual luar biasa dan Gunung apaan aja aja laku. dijual, cuy. Apaan Gunung aja aja laku. dijual. Oke, Seno, menarik ya. Tadi dapat pengalaman bahwa jangan tergiur dengan return yang gede, karena bisa jadi return yang gede itu ya trap aja, jebakan kita di awal ya. Iya, kecuali kalau kita benar-benar paham ya, maksudnya benar-benar tahu kita investnya itu di mana, gimana itunya bergerak. Karena gue juga beberapa ada invest ke beberapa tempat, tapi gue tahu orangnya, tahu bisnisnya apa gitu. Weh, ngeri investor sekarang. Belajar kecil-kecilan, Si kecil-kecilan. Harvikas besok lo live IG sama gue. Harvikas bahas investor milenial besok. Wah gue waktu kan gue sempet ini Bitcoin juga ya, gue sempet sharing juga sama dia, ketemuan sharing. Dia logiknya gila sih, maksudnya bocah pinter banget itu Vikas. Oke, Vikas besok pinter kita banget. sama dia. Oke, Hu. Hmm. Cita-cita seorang Seno adalah pengen menganggur. Tapi Gue pengen pengen nganggur tapi tetap hidup bisa cukup lah, bisa banyak waktu sama keluarga segala macam. Itu sebenarnya cita-cita gue. gue ngelihat pengangguran itu juga harus pengangguran yang cerdas ya, kayak lu gitu ya. Itu juga menurut gue harus ada pondasi yang bisa ngidupin, salah satunya karya gitu. Kayak lu Iya punya iya iya. buku, lu laku royalti, finally lu dapat royalti kan, bisa per bulan. Nah, ya kali makanya gue nanya itu, lu mau bikin karya apa lagi gitu loh dalam kondisi-kondisi yang gue tuh sebenarnya suka banget gaya tulisannya lu, bro. Gue kadang gini sih, gue tuh orangnya karena mungkin dulu bokap gue sempat bilang kan hidup ngalir aja gitu, dan itu nempel banget di gue. Jadi gue kadang kalau misalkan disuruh ayo kerja keras mental. Nah, salah satunya mungkin kebaikannya dari satu sisi gue bisa lebih berdamai sama diri, bisa lebih santai, bisa lebih rileks ya dalam pikiran segala macam. Tapi di sisi lain, kalau nggak ada yang dorong gue untuk nulis buku, misalnya gue nulis buku untuk diri gue sendiri gitu, itu Iya. bakalan susah, itu bakalan susah, itu jeleknya. Jadi gue nulis buku itu kalau ada yang ngajakin kayak Rico, atau enggak ada yang mau bikin buku butuh ghostwriter, nah itu gue tulisin gitu. Jadi kalau gue yang mau nulis, gue sebenarnya pengen banget, gue jujur gue pengen banget bikin buku lagi, tapi bukan tentang bisnis sih, lebih tentang Filosofi. hashtag lebih lebih tentang hashtag sedang waras aja. Pengen Iya, sebenarnya iya, gue iya. nulis nulis buku tentang kayak gitu. Ya, ya itu, dan itu yang gue bilang, gue tuh suka baca tulisan filosofi itu yang hashtag sedang waras gitu. Kadang Hmm. nggak tau, gue ketika baca tulisannya lu tuh kayak dapat momennya, aha momennya gitu. Oh iya ya, teng gitu loh, bro. Nah, Iya, bagi kadang gue juga misalkan lagi kan banyak kan sering hilafnya daripada sedang waras ya. Kalau lagi pas hilaf nih, gue baca-baca tulisan gue yang dulu, anjir kok gue dulu bisa nulis kayak gini ya, dapet aha momennya lagi. Oh iya, gue jadi diingetin sama diri gue sendiri gitu. Sebenarnya gue nulis untuk ngingetin diri gue di masa nanti saat gue misalkan hilaf terus iseng baca, oh gue diingetin lagi nih sama diri gue lu gitu. punya itu nggak sih, punya disimpan dalam file nggak sih tulisan sedang warasnya? Mungkin mungkin ada beberapa gitu.
Enggak sih, paling gue tulisnya di channel Telegram atau enggak di Facebook sama di Instagram. Tapi kayak gua ini loh, gue subscribe juga tuh channelnya lu tuh yang pengangguran pakai tapi kayak nggak ada Udah juga. udah terakhir terakhir itu gue nulis bulan bulan apa ya? Gue udah jarang nulis di Telegram juga. Padahal udah 2.000 lebih subscribernya, bro. Ada 2000 Iya, soalnya lebih. gila terakhir lu tanggal 29 Februari. Iya, udah lama banget kan, Maret, April, udah 2 bulan gue nggak nulis. Ah, Udah lama bro. banget gue nggak nulis. Ya, gue suka tulisan begini. Dulu gue sempat baca-baca tulisan begini tuh kayak dari Jamil Azaini tuh. Dia bikin kayak challenge Hmm, one day one artikel. ha, ha, Kemudian ha. siapa lagi waktu itu ya? Yang punya TDA siapa sih? Roni, Mas Roni ya, Roni you. Lupa gue siapa namanya. Yang Hmm, punya TDA. Kemudian siapa lagi? Ah, si ini Randy Saputra yang bukunya Dua Kodi Kartika. hmm, hmm. Dan justru yang begitu-begitu, bro, bagi gue lebih bikin kaya kaya jiwa gitu. Iya, kadang uh, gue pun menyadarinya pas yang gue kebanyakan jatuh itu, ya setelah itu. Jadi kadang kita terlalu fokus sama hal-hal teknis untuk misalkan untuk dapetin rezeki, caranya gini, 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 gini. Kita terlalu fokus sama hal-hal teknis sampai lupa yang mendasari rezeki itu. Uh, Iya. yang mendasari rezeki itu misalkan kayak kalau misalnya kajian lah ya kan sering diingetin istighfar bisa datangin rezeki. Kenapa sih kalau misalnya diteliti lagi kenapa sih istighfar tuh bisa datangin rezeki? Istighfarnya bukan cuma di mulut tapi lebih ke rasa astagfirullahaladzim, lebih memaafkan diri sendiri dan itu yang gue tahu akan mengundang alam semesta untuk datengin rezeki kita. Kayak sedekah. Sedekah pun gue pernah nulis ya. Kadang kita sedekah untuk kaya karena terlalu melihat orang-orang yang sedekah jadi kaya, sedekah jadi kaya. Jadi seolah-olah kita bertransaksi gitu. Itu boleh nggak sih? Ya menurut gue sih boleh-boleh aja. Gue pun pernah di fase di mana gue menjalankan sedekah ekstrim untuk mendapatkan kekayaan. Waktu itu ya, wah gue ada sedekah ternyata efeknya bagus nih. Wah gue pengen sedekah ekstrim biar tambah kaya. Saat itu justru malah anjir kok gue nggak dapet rezeki yang 10 kali lipat dari yang gue sedekahin sih gitu. Karena gue mikirnya transaksi, gue sedekah buat kaya. Pas sedekah ekstrim, anjir gue nggak dapet. Sampai akhirnya gue tersadarkan sama yang kisah Rasulullah itu, yang sahabatnya sengaja pengen miskin biar supaya bisa masuk surga lebih dulu. Dan malah dia beli kurma yang udah jelek-jelek dibeli dengan harga biasa, tujuannya biar miskin. Nggak taunya pas sudah dibeli, ada di kerajaan mana gitu, malah justru butuh kurma busuk untuk obat, dibayarin malah lebih mahal. Ternyata emang karena tujuannya bukan untuk dunia gitu, tujuannya ya biar supaya untuk di akhirat. Justru itu yang bikin tambah naik gitu. Jadi lebih ke nothing tulus, kalau mau keluarin ya keluarin aja gitu. Iya. Nanti gue suka nih kalau udah mulai sedang waras, gue suka. Mumpung sedang waras, Bu. Soalnya kadang ya kayak gitu, kita terlalu apalagi di masa Instagram gini ya, sosmed kita ngelihat IG story orang upload makanan mewah, IG story orang punya motor bagus, IG story orang beli segala macam gitu, selebgram kita jadi termotivasi dengan duniawinya gitu. Bukan Hmm. bukan sama hal-hal yang lebih ke spiritualnya. Dan kalau ngomongin duniawi itu kayak seperti kita sedang meneguk air laut, nggak akan hilang Iya, hausnya. benar-benar nggak akan hilang, nggak akan Maka hilang. balik ke niat sih ya bro ya. Niatnya lu tuh usaha buat apa gitu ya. Iya, benar-benar. By the way, Usaha. sekarang sekarang bisnis apa sekarang? Gua jualan jam sama handphone. Handphone ya. Jam-jam Daniel Wellington yang ori tapi murah. Oke, langsung promo aja nggak apa-apa kok. Iya, gue jualan itu. Cuma kadang juga oh enggak dulu. Kadang
ini juga sih, gue apa yang ada gue sikat aja. Kayak kemarin nih, gue kan bini di rumah terus terus akhirnya dia butuh laptop untuk tugas kan, tugas kuliahnya, dia masih kuliah, untuk tugas kuliahnya karena kan biasanya kuliah sedangkan ini di rumah aja. Terus akhirnya gue cari-cari tuh laptop yang speknya bagus tapi harganya murah, apa ya, akhirnya dapet. Nah pas dapet di teman gue itu ternyata dia ada beberapa stoknya, ya udah gue bikin storytelling aja tanpa jualan di Facebook. Dan alhamdulillah justru kita nggak niat jualan tapi malah orang tertarik untuk beli. Nah, ya pokoknya yang bisa dijual mah dijual aja deh. Laku berapa pieces kemarin? Ya gue baca juga sih tulisan itu. Ya lumayan lah buat ngopi-ngopi. Tapi tapi beda cuy, gila lu itu punya apa ya, bagi gue kayak inner power gitu. Ketika lu nulis, gue nggak tahu ya, tulisan lu tuh bagi gue menggerakkan gitu loh. Bagi gue ya yang ngebacanya. Dan gue hampir mau pesen juga kemarin laptop. Untung di rumah gue udah ada 2 laptop gitu loh. Gue mikir apa lagi mau gue beli. Tapi Gue oke. gua, gua, gua kadang juga bingung, misalkan ada orang nanya ya, kayak lu gimana sih nulis biar bisa kayak gitu tuh gimana? Gue pun bingung untuk memetakannya gitu. Karena kan gue bisa jawabnya, gue nggak tahu sih bisa nulis kayak gitu mungkin karena ngalir aja gitu. Atau mungkin salah satunya gue udah mulai nulis, belajar nulis dari zaman Twitter, dari zaman 2000 apa tuh 2011 kali ya, 2012 tuh, dari zaman Twitter, dari zaman Kaskus. Kaskus kan gue jualannya misalkan jualan handphone, gue tulis lengkap sama apa namanya fiturnya, benefitnya. Bahkan zamannya BlackBerry saat orang pakai trackball, gue pakai track wheel yang lebih jadul. Tapi Iya. teman-teman gue justru malah tertarik beli yang track wheel. Akhirnya gue satu tongkrongan beli BlackBerry-nya di gue yang track wheel. Padahal itu handphone handphone jadul, handphone jadul. Nah, powernya dari kalau dari BlackBerry itu tampil beda aja. Cuma ada beberapa yang biasanya kalau gue terapin di story Instagram itu biasanya ya yang pertama benefitnya. Kayak misalkan waktu itu gue jualan emas nih. Gue jualan emas di story itu 2 hari 10 gram apa 15 gram tuh langsung habis. Itu Mas apa? pertama emas batangan, Antam. emas emas antam, emas antam. Jual lagi, Ge. Gue punya stok emas banyak nih. Serius loh, gampang lah antar WhatsAppan. WhatsApp ya Jadi WhatsApp. Gue ya, sub ini bro. Gue sub cabangnya emas EOA kalau lu tahu. nggak tahu gue, Gak tahu ya. Ntar deh nggak WhatsApp tahu. ya. Siap siap. Sama Nah, aknya ya. Sama aknya gue WhatsApp juga ya. siap. Jadi waktu itu gue jualan, gue kalau di story biasanya ada polanya. Eh, Waktu gue pikir-pikir ada polanya. Yang pertama, kenapa orang harus beli emas tuh yang gue pikir. Gue bandinginnya dengan saham waktu itu. Jadi ada perbandingannya. Emas emang nggak selalu naik, tapi dia mempertahankan nilai. Sedangkan saham, saham itu bisa anjlok, anjlok banget. Kalau pas naik bisa naik banget gitu. Jadi lebih lebih beresiko. Nah, setelah itu gue akan perbandingan harga. Perbandingan harga biasanya gue nyertain screenshot entah dari Tokopedia atau enggak dari OLX dan segala macam. Biasanya gue perbandingan harga tuh. Tak baru ujung-ujungnya untuk closing kayak gitu biasanya. Di laptop juga gitu. Laptop 1 jutaan tapi udah SSD, udah RAM-nya udah 4 GB, pokoknya udah enak buat segala macam. Di OLX harganya di atas 2 jutaan itu gue screenshot, terus baru gue kasih harga 1 jutaan. Nah itu biasanya sih dorong orang untuk cepat-cepat closing sama keterbatasan stok sih. Biasanya sih kayak gitu sih pola pola simpelnya. Gitu. Kalau lagi kosong, no. Lo lagi ngapain, no? Kalau lagi kosong. Kalau lagi kosong apa? Ya maksudnya dalam kondisi lo di rumah. Emang lo di rumah Mm-mm. mulu sih ya? Emang di rumah mulu. Gue jadi saat ada WF, work from home dan segala macam ya emang udah keseharian. Tapi apa sih yang lo sering lakuin dalam kondisi-kondisi waktu lo punya free time nih? Yang lo Hmm. lakuin tuh kan lo ngapain gitu? Apakah ngulik, apakah baca buku atau ngulik-ngulik Instagram atau apalah gitu? Apa sih yang biasa seorang seno lakukan saat lagi kondisi free time gitu? Kalau free time biasanya gue nonton film.
kalau nggak nonton film, gue buka YouTube banyak ilmu-ilmu kan di YouTube, entah dari kajian, entah tapi gue jarang ilmu-ilmu teknis gue jarang. Gue biasanya bacanya yaitu yang tadi tentang kehidupan dan segala macamnya, atau enggak kajian karena lebih nggak tahu ya, gue lebih lebih ngenaknya di situ gitu. Jadi untuk teknis sampai sekarang pun gue Facebook Ads nggak paham. Padahal gue udah diajarin Rangga dan segala macam, gue nggak paham Facebook Ads. Paling waktu kosong itu sama paling update-update status jualan, terus ngapain ya, nyapu, nyapu rumah. Ya udah gitulah, paling gitu-gitu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Oke, tapi yang gue tangkap ya gini, ketika lu bikin story WhatsApp ataupun lu sedang dalam kondisi bikin storytelling, ada jiwa di sana, gitu loh. Seperti gimana ya, orang itu ketika baca itu ya kena banget di kemanusiaannya. Bahasa gue apaan sih ya? Jadi Kena di manusia hati, kena di hati. apa tuh? Kena di Kena. hati, iya. Kena di hati gitu. Nah bagi gue orang-orang kayak lu itu punya keistimewaan gitu loh, no. Dan yang pasti sih gue nunggu karya lu lah. Bisa jadi kayak gini loh. Karyanya lu kan sekarang ada 2000 subscriber di channel Telegram ya. Hmm, hmm, hmm. Tinggal bikin ini aja, bikin misal minimal sepekan itu sekali gitu. Karena gue di sini benar-benaran gue nungguin karya lu Iya, selanjutnya. iya, gue kadang nggak enak juga nih. Ada beberapa subscriber Telegram gue DM di Instagram atau enggak japri di Telegram, Mas kapan kok nggak nulis lagi, kok nggak nulis lagi. Kadang gue juga ngerasa bersalah satu. Cuma yang kedua gue nggak ada kewajiban untuk nulis. Tapi yang ketiga gue emang sebenarnya bikin channel Telegram itu untuk sharing. Jadi gue kadang ngerasa berdosa aja, gue nggak udah lama nggak sharing. Dan itu sebenarnya angka di luar dugaan juga sih. Gue bikin channel Telegram sebenarnya niatnya untuk tulisan gue itu dibikin untuk ngingetin diri gue. Jadi gue nothing tulus mau berapa subscriber bodo amat. Sampai di suatu saat Kang Dewa kan waktu itu bikin status di Facebook gitu. Ada yang mau dipromoin gak e-booknya gitu. Kalau nggak salah gitu deh. Terus gue japri atau komen gitu. Nah akhirnya e-book gue dipromoin di channel dia, sekalian channel gue dipromoin di channelnya Kang Dewa. Nah dari situ langsung masuknya lumayan dari itu. Padahal entah kenapa ya, gue sering banget yang nggak ada niatan tapi justru malah bleng 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 gitu. Itu jangan-jangan pola lo, pola pola rezekinya seorang Seno gitu. Bisa jadi. Bisa jadi Dan karena gue banyak untuk banyak yang mulai men-tracking itu semua ya, mulai men-tracking pola-pola itu, kemudian lo jadikan satu rumus dalam kehidupan yang bisa lo share. Bisa jadi itu apa ya, satu ilmu yang bisa finally terduplikasi ke banyak orang gitu dan bermanfaat bagi banyak orang, bro. Coba deh lo tracking nih dalam kondisi sangat sadar, sedang waras gitu ya, lo tracking, gue ngapain ya bisa dapat ini gini-gini, kenapa ya? Oh, itu kan tidak semua orang dapat hikmah-hikmah kayak begitu soalnya. iya juga sih. Tapi kadang gue gini, misalkan nih kayak gue prinsip hidup gue misalkan mengalir ya. Itu kan kadang ada orang takutnya gue nulis dengan penangkapan orang beda tentang mengalir. Ada orang yang nangkep mengalir itu nggak ngapain, jadi hidup santai nggak ngapa-ngapain terus berharap duit datang hidup enak, itu kan nggak mungkin ya. Ya, Sedangkan mengalir dalam artian gua, kita usahain apa yang kita bisa aja, nanti bantuan atau enggak apa ya, hal-hal yang di luar logika akhirnya ngebantu itu biar Allah aja gitu yang jalanin. Kita mah usaha, tetap usaha aja. Cuma kadang gue juga sempat bilang, tapi kan prinsip hidup gue nih mengalir. Wah lu ngalir ntar kalau lari ke comberan gimana? Nah bagi gue mengalir itu di atas dari merencanakan. Kalau merencanakan kan kita pengennya gini 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 gini. Hasilnya apa? Hasilnya tetap aja tergantung Allah kan. Nah gue ngertiin mengalir sih seperti itu sih. tinggal lo definisikan aja di awal Ah gitu. ya ya ya. Sebelum supaya tidak terjadi berbagai macam kontroversi gitu ya, ya lu cukup definisi mengalir bagi gue bla bla bla. Nah jadi akhirnya pembaca dibawa kepada satu frame yang sama,
dengan friendnya seorang Seno gitu. Iya, 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 iya. Mantap sih bro. Ya, Mhm. tadi Eh, ngomongin ya apa? apa? Gimana, gimana? Lo dulu. Agnia ini kayaknya lu udah jalan berapa lama, San? 1 bulan setengah. Oh, baru ya? Baru ya? Pantesan kayaknya gue nggak pernah ngedenger lu promoin Agnia. Gue taunya lu waktu itu jualan rumah. Iya. Ini rumahnya Iya. yang gua lagi sedang live di rumah inilah gue jualan rumah. Masya Allah, Masya Allah. Mantap, mantap. Jadi waktu itu kita jualan 18 unit rumah. Mhm. Alhamdulillah. Komisi gue tembus 100 sekian juta karena gue kepala Mhm. marketing cuy. Mhm. Omsetnya tembus sekian miliar gitu omsetnya. Mhm. Alhamdulillah. Nah dari situ ada nambah-nambah dikit sih, nambah-nambah dikit. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih ini rumah yang sekarang gue buat. Alhamdulillah. Itu lu jualannya online full. Uh, main online sih ya. Tapi kan kadang kalau gue gaya gue tuh nggak kayak gayanya lu jago deh. Secara storytelling kalau gue lebih ke hard selling gitu. Oh iya iya iya. Memainkan authority-nya gue. Mhm. Dan memang orang yang gue tembak itu adalah orang yang sudah hot. Iya 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 iya. Yang udah tahu lu gitu ya. Kenal gue siapa. Jadi kan karena seusia gue di usia waktu itu 27 26 27 lah ya usia gue 26 27 kan lingkaran pertemanan gue juga kan 26 27 Mhm. atau ya sekitar dari 25 ke 30 lingkaran pertemanan gue. Kalaupun Mhm. rata-rata teman-teman gue udah menikah, biasanya belum punya rumah. Oh iya iya iya. Gue juga masih ngontrak. Nah, kayak gitu loh. Ya kalau lu tinggal di Kalimantan, misal gitu ya, ketemu waktu gue lagi jalan rumah, gue akan ngontak lu, Bro. No, Mhm. mending lu beli rumah deh sama gue. Gue juga rencana akan tinggal di sana. Waktu gue ngomong gue rencana akan tinggal di sana, itu gue masih zero penjualannya, tapi gue udah ada niat. Kayaknya gue bakal beli rumah di sini. Tapi Hahaha. pakai hasil jualan. Kalau Allah ngizinin pasti terjadi gitu kata gue. Iya benar benar benar. Alhamdulillah sih no. Gitu. Alhamdulillah. Nah setelah itu gue kan main ada beberapa. Kalau gue kan gaya mainnya gaya main shot ya. Projectnya tuh Mhm. project jangka pendek semua. Tapi Mhm. kali project itu bisa bisa ya lumayan lah buat Gede. jajan gitu. Hahaha. Nah mungkin ada satu titik balik no. Waktu itu gue tanggal 13, 14, 15, 16 Februari 2020 gue di Jakarta. Hmm. Sampai gue ketemu Revardi tuh tanggal Hmm. 16 Februari gue ketemu Revardi. Nah, di tanggal 17 itu tanggal 15 gue ada nulis something. Kertasnya sekarang masih ada kertasnya. Jadi gue nulis, Hmm. ya Allah, gue tuh passionate banget di bidang edukasi gitu. Maka gue pengen banget punya satu platform edukasi di bidang industri edukasi gitu ya, yang berhubungan dengan Hmm. SDM sumber daya manusia, tapi dia bisa membawa gue menuju global gitu. Nah, tanggal 17, no, itu tanggal 15 ya gue nulis itu ya, setelah gue workshop Hmm. Steven level 2. Kan gue sekarang jadi ini nih, promotor Steven. Hmm. 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 Tanggal 17 gue satu pesawat sama ownernya Agnia. Hmm. Di samping gue tuh si owner, sampingnya lagi istrinya owner. Ngobrol Hmm. 1,5 jam kita ngobrol di pesawat. Deal. Alhamdulillah no. Deal gitu. Ya udah San, pegang aja nih Agnia. Agnia ini gini gini gini. Dan ketika gue lihat tulisan gue tanggal 15 Februari nyambung. Ah. Ya udah, mungkin kata gue ya ke hati gue tuh selalu gini, selalu pengen peka. Kadang gini, no. Allah tuh Ah. ngabulin doa kita, Hmm. cuma kita aja nggak peka gitu. Kita nggak sedang Iya 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 waras. iya. Nah, bagi gue, doa gue tanggal 15 Februari, Allah kabulin tanggal 17 Februari. Maka gue berani bilang, ya Allah, it's my destiny gitu. Dan gue Hmm. akan berjuang dan berjihad di Agnia. Karena gue dapet sih feel-nya dia itu bukan hanya sekedar jualan. Bahkan sekarang no, 1 bulan setengahnya gue di Agnia. Agnia itu beserta beberapa yang lain gitu ya, udah bangun masjid. Masya Allah. Udah peletakan batu pertama kemarin. Ah. Ah. Yang akan menjadi bertransformasi dari dari Agnia. Agnia kan sekarang membernya kita atau agennya kan kita bilang santri Agnia. Ah. Nah, karena nanti dia akan bertransformasi menjadi satu masjid
masjid ini akan punya pondok, nama pondoknya pondok digital gitu. Hmm. Masya Allah dah, pokoknya makanya kata gue kayaknya inilah bagaimana Allah mengabulkan doa-doa itu gitu ya. Jadi jangan Iya, takut benar-benar. berdoa. Buat teman-teman Benar-benar. jangan takut berdoa yang gede. Kan gue juga punya doa gede no. Hmm. 1 million US dollar before 30. Amin, amin. Amin, ya Allah. 1 million dollar itu berapa rupiah? Kalau dirupiahin. 16 miliar. Masya Allah. Amin, 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 amin. Tapi gue gini loh, gaya gue tuh ini yang kata gue tadi, lu itu punya satu pola no. Allah ngasih Hmm. lu satu pola, tinggal lu rumusin deh polanya. Gue juga ngerasa gue punya satu pola dalam Hmm. hidup gue. Hmm. Jadi doanya gini, ya Allah, waktu itu gue mau umroh ya. Ya Allah, saya nggak tahu ya Allah gimana caranya umroh karena uang saya juga nggak cukup buat umroh ya Allah. Hmm. Maka tolong umrohkan saya dengan caramu ya Allah. Allah kabulin, bukan hanya gue yang umroh, istri gue ikutan. Doanya ntar gue contek, doanya ntar gue contek suane. Gitu doanya. Lalu Iya, akhirnya benar-benar. yang rumah gitu juga. Ya Allah, aku tahu harga rumah 165 juta di Pontianak masih dapat lah. Kalau di Bintaro Hmm. udah nggak ada gitu ya. Wah, di Bintaro parah, parah, Hu. Iya doanya gitu juga, ya Allah. Aku mah nggak punya uang juga buat beli rumah 165 juta. Jadi tolongin ya Allah gitu. Laku 18 unit bro. Iya, iya. Tapi emang harusnya itu kita ngikut caranya Allah sih. Kadang orang mungkin nggak mencapai apa yang dia capai karena dia terlalu apa ya, mendetek apa, Mending mendikte, mendikte untuk mendapatkan sesuatu pakai caranya dia gitu. Padahal kalau dia nggak mendikte dengan caranya dia, itu Allah pakai jalan lain tuh banyak sebenarnya gitu. Karena benar-benar. dia karena dia terlalu, gua pengen punya rumah harga 1 miliar, berarti gua harus ini. Nah, saat dia harus ini, berarti saat itu juga dia mempercayai diri dia, kalau dia nggak mencapai ini dengan cara ini, itu nggak akan tercapai. Ya Allah kabulin apa yang ada di, secara gak langsung kan doa ya, kayak gitu. Betul. Makanya itu doa lu ntar gue contek. Gue Siap. ambil ya suhuannya. Silakan. Tuh gue ada share link Telegram. Hmm. Scale Up Rezeki. Apa yang lo bahas tadi, gue nggak tahu ya. Sekali lagi kan kadang kita memang hanya akan dipertemukan dengan orang-orang yang sevibrasi ya, Hu ya. Iya, benar. Nah, jadi gue punya guru namanya Bang EN. Guru gue bikin namanya Telegram itu Scale Up Rezeki. Apa yang lo sampaikan tadi itu hampir persis mirip uh, disampaikan oleh guru gue di Scale Up Rezeki Hmm. itu gitu. Cuma dalam konteks yang berbeda. Kalau dia kan ada Ah, ayat yang dibawa. Kalau lo kan dalam iya, konteks iya. filosofi ya, makna-maknanya lu dapetin. Tapi kan makna itu juga gue lihat lu tarik dari Quran dan Sunnah juga gitu loh. Iya kan, secara nggak langsung apa yang gua omongin kan apa yang masuk ya, ya dari Iya. kajian, dari guru-guru gitu-gitu juga. Dan ternyata ketika lu pakai pola yang lu gunain di hari ini, hidup lu lebih tenang kan? Insya Allah, insya Allah, Dan insya nggak ada Allah, utang kan? insya Allah nggak ada. Karena kalau gue pribadi dari dulu, entah ajaran bokap nyokap atau gimana ya, Iya. gue itu sebisa mungkin nggak ngutang gitu. Yes. Kalau kalau misalkan belum mampu beli, ya nggak usah beli gitu. Misalkan kayak gue belum mampu beli rumah, ya gue ngontrak dulu gitu. Ada duit, mendingan diputar dulu gitu. Bahkan motor yang gue pakai sekarang pun itu motor yang dibeli bokap dari tahun 2001. Jadi sampai sekarang gue masih belum belum ganti motor. Berapa sih Mas, itu Kawasaki ya? Kawasaki KZ tua lah. Jadi dari dulu ya sebisa mungkin jangan jangan ngutang lah. Ngutang itu bikin nggak tenang biasanya. Walaupun gue nggak tahu ya. Cuma kata orang-orang gitu. Always bro, gila utang itu always gak bikin gak tenang gitu. Iya. Nah, jadi justru lagi masa-masa pandemi gini ya, gue lihat orang yang paling bahagia hidupnya adalah salah satunya ada orang yang gak punya utang. Iya, benar. Karena
saat orang punya utang, entah misalkan buat nyicil apa, bahkan lu sempat lihat gak tweet yang viral tuh yang tadinya gajinya 80 juta per bulan, terus akhirnya di PHK, akhirnya berantakan gitu rumah Iya, tangganya. iya, iya. Karena salah satunya gaya hidup, sebenarnya balik lagi ke gaya hidup sih. Sebenarnya orang kalau nggak terlalu mentingin gaya hidup, itu ibaratnya makan nasi pakai kecap sama telur aja udah cukup sebenarnya. Iya, sebenarnya gitu. Iya, iya, iya. Nah, gue suka nih gaya kesederhanaannya Seno gitu. Memang guru-guru juga pada ngajarin kan, kalau gaya itu cukup sederhana aja. Tapi kalau prestasi kita harus tinggi kan gitu no ya. Gue pengen saat kayaknya boleh deh no collab collab bareng nulis bukunya no. Boleh, boleh, boleh. Judul bukunya hashtag sedang waras aja deh. Itu gue sebenarnya pengen nulis buku tentang itu, tapi belum ada aura-aura untuk membuat. Gak apa-apa gini aja. Lo kan butuh orang yang kata tadi kayak yang bagian ngepush-ngepushnya Seno gitu ya. Ah, ah, ah. Kita kayaknya pernah nulis bareng kan, no? Waktu Pernah, gue pernah, pernah. apa cerita gila pengusaha muda Iya, Indonesia. iya, 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 iya. Itu yang cuma nulis berapa lembar tuh. Iya, iya. Ya udah Nulis ntar cerita kita berapa lembar. bisa jadi gini, salah satu kenapa hari ini Allah pertemukan kita, tadi kita masih bisa ngomongin emas. Gue jualan emas itu jadi nomor 1 di Temanggung. Gue kan sub cabang, agen. Kemudian gue megang cabang itu di Temanggung. Kita hari ini nasional juara 1, cuy. Masya Allah. Itu tuh kayak distributor atau gimana sih? Ya di WhatsApp lah ya. Siap. Nah, terus kalau kalau Agnia itu kan kayak untuk jangka panjang karena kita berbicara global kan. Nah, hari ini yang memungkinkan Anda untuk global itu adalah online gitu loh. Tapi dengan sistemize yang sudah ada. Bahkan bahasanya ketika lo gabung Agnia, lo punya mall online dan lo punya passive income. Ntar gue ceritain deh passive income-nya itu ada 1% gitu. Nah, kemudian sama gue juga kemarin-kemarin tuh lagi pengen nulis banget ya, pengen nulis. Tapi lagi-lagi sama kayak finally nggak percaya diri dengan tulisan sendiri gitu loh, Bu. Kenapa nggak pede lu? Anjir, pencapaian udah banyak nggak pede. Kadang gue Anda jangan sok merendahkan diri Anda, kemampuan Anda hebat. ya kadang gue suka gini loh. Gue udah layak belumnya nulis tentang ini gitu loh. Padahal dalam posisi ya gimana ya? Ya mungkin sama kayak lu gitu bro. Maksudnya gue juga butuh teman yang bisa bikin gue percaya bahwa gue ada tulisan atau gue ada something yang bisa gue berikan gitu loh. Finally gue juga butuh partner gitu. Ya semoga lah ya. Siap, By siap, the siap way, lu. ini tinggal 1 menit lagi, kan memang ada time limit. Ya, 1 menit lagi, mungkin langsung ke closing statement. Silakan, Suhu Seno. Closing statement apa Ya. ya? Kalau dari gua sih mungkin hidup nggak usah terlalu ngoyo, tapi tetap diusahakan dan gaya hidup mah biasa-biasa aja lah. Paling gitu aja lah. Itu tuh, Bingung tuh, gua tuh. mau closing Tuh, statement apa. tuh Adi Pratama Larisindo tuh yang bikin channel Telegram Scrap Rezeki, guru gue. Masya Allah. Follow deh akun Instagramnya. Siap, Ini siap. guru nasional. Siap, Ini siap, siap. ntar gue kenalin deh sama Adi Pratama Larisindo. Termasuk beliau lah yang punya Agnia. Kalau gue kan cuma Oh, jalanin doang. sae. Oke. Nah jadi teman-teman, Seno tadi bilang hidup jangan ngoyo, mengalirlah. Kalau bahasa guru gue itu menetes, no. Itu gue makanya gue ingat bahasa guru gue itu Adi Pratama Larisindo itu bilang menetes. Kalau lu tadi mengalir gitu, menetesnya kita tahu tujuan kita kemana, tapi jangan terlalu pakai cara kita, pakai caranya Allah gitu loh ya, no ya. Iya, iya, iya. By the way, thank you banget udah sharing hari ini, dan sekali lagi gue dapat banyak banget pembelajaran dari lu, no. Thank you. Gue yang thank you banget udah diundang karena gue sebenarnya sebelumnya nggak pernah live di Instagram. Jadi thank you banget buat Suhane udah
ngundang ngobrol di sini dan banyak insight juga gue dapet dari lu termasuk doanya nanti gue ambil. Gue izin dulu doanya gue ambil.